data terakhir ini menunjukkan adanya penjualan mobil secara wholesale yang mengalami penurunan di bulan Juni 2025. Apa yang menurut Gaikindo menjadi penyebab utama dari pelemahan pasar otomotif saat ini? Ya, jadi penurunan ini sebetulnya sudah terjadi semenjak awal tahun. Ya, tadi disebut fluktuatif kan dari mulai Januari dan seterusnya dibanding tahun lalu. Ya kan? Dari penyebab utamanya adalah daya beli masyarakat sendiri yang menurun. Daya beli menurun, ditambah lagi pertumbuhan ekonomi kita yang tidak sesuai harapan. Harapan kita tentunya kan di atas 5% pertumbuhan ekonomi. Tapi di beberapa sektor kan memang harga-harga komoditas juga turun dan lain sebagainya. Sehingga ya terjadilah tadi penurunan yang disebabkan oleh daya beli. Daya beli masyarakat kita bilang, wah wait and see dulu lah, nanti dulu lah, lihat dulu model baru dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Apakah ada pengaruh karena kebijakan suku bunga juga Pak, atau mungkin efek domino dari penjualan mobil listrik yang belum tumbuh optimal juga? Dari suku bunga saya rasa tidak terlalu karena memang BI repo rate kita kan sekarang hari ini di 5,75. Walaupun kita pernah waktu itu sampai 3, sekian dan lain sebagainya. Ya tentunya kita senang kalau memang itu bisa diturunkan lagi. Tetapi tentu pemerintah punya alasan-alasan tertentu. Maka dari itu penurunan kemarin kan hanya 0,25 basis point sehingga hari ini ada di 5,75. Nah itu harapan kita dari suku bunga bisa turun kembali, ya kan. Tetapi dari tadi tren mobil listrik memang diminati, banyak juga peminat mobil listrik di Indonesia ini. Tetapi kembali lagi terjangkau atau tidak harganya, kan begitu. Jadi dengan income per kapita kita yang hari ini di kisaran $5.000 per kepala, ya kan, per orang. Maka daya beli masyarakat kita ini adanya di mobil-mobil yang harganya 300 juta ke bawah. Itu jelas, itu sudah 20 tahun terakhir begitu. Ya kan, jadi kalau kita bicara mobil harga di atas 500 juta, 600 juta, makin kecil. Makin kerucut. Mengerucut kan makin kecil pangsa pasarnya. Nah justru yang sekarang dan sementara ini yang laku ya tadi yang 300 juta ke bawah. Nah mobil listrik ini rata-rata masih harganya di atas itu. Masih sekitar 400-500 juta yang murah, yang terjangkau. Ada juga yang tentunya sampai mendekati 1 miliar harganya kan begitu. Tapi apakah yang segmen kelas atas Pak untuk mobil-mobil di atas 500 juta sampai dengan 1 miliar, ini mereka juga mengurangi pembelian mereka Pak? Sehingga betul. Jadi sebenarnya pengaruh daya beli ini juga sampai ke lapisan masyarakat yang paling atas. Bapak lihat. Betul. Jadi memang yang atas pun mengatakan nanti dulu deh. Suruh ganti mobil, misalnya ini ada mobil baru, tipe baru, model baru dan lain-lain. Mereka mengatakan nanti dulu deh, ya kan kita lihat dulu pertumbuhan ekonominya, ya kan, apalagi harga-harga komoditas kita juga tidak terlalu menggembirakan, ya kan hari ini. Jadi itulah yang menjadi penyebab utama sebetulnya daripada turunnya. Kalau Bapak tadi menyebutkan sebenarnya peminat dari mobil kita adalah 300 juta ke bawah. Sedangkan yang saya tahu harga mobil LCGC juga ya mungkin ya di angka segitu gitu. Dan sisanya ke bawah itu udah pasti akan diwarnai oleh mobil second. Apakah penurunan mobil baru juga karena peningkatan permintaan mobil second Pak? Atau Bapak seperti apa? Ya tadi sebetulnya kan kalau kita lihat jenjang daripada penjualan mobil ini kan orang dari mulai naik sepeda, ya kan, beli sepeda motor bekas. Dari sepeda motor bekas, sepeda motor baru. Dari sepeda motor baru, dia beli mobil bekas. Nah, dari mobil bekas, mobil baru. Yang terjangkau tentunya kan. Nah, jadi itu jenjangnya memang demikian. Dan jadi jenjang itu panjang sebenarnya. Ya, jadi sebetulnya pasar mobil bekas itu tidak terganggu. Tetap orang ada yang tadi dari sepeda motor baru, supaya nggak kehujanan dan bisa berempat naik mobil berlima dengan keluarganya, dia belum sanggup beli mobil baru, beli mobil bekas. Dan sekarang kan juga beli mobil bekas bisa pakai kredit atau leasing. Jadi itu bisa mencicil dan lain-lain. Ini kan juga peluang pasarnya besar sekali. Nah dari situ baru nanti ke mobil baru yang 300 juta ke bawah tadi. Ya kan, kalau dari segi income-nya tadi dia sudah bisa meningkat, ya tentunya dia bisa beli yang lebih mahal lagi. Ya kan? Tapi menarik Pak, melihat fenomena penurunan daya beli di kendaraan ini, meskipun
terjadi pelemahan, tetapi kita lihat juga ada banyak sekali Pak brand-brand baru yang datang dari luar, dari China, dari negara-negara lain yang ingin menggait pasar dalam negeri. Apakah di mata perusahaan ini yang Bapak lihat, market Indonesia tuh sebenarnya masih menjanjikan? Meskipun mereka lihat datanya terjadi pelemahan, Pak. Sangat. Jadi pasar Indonesia ini sangat potensi. Ya kan, mereka melihatnya dari kacamata dari mana? Penduduk kita 286 juta. Itu kan calon pembeli mobil semua. Ya kan, dia melihatnya bahwa pasar ini luar biasa. 286 juta di satu negara. Hari ini income per kapita yang tadi saya katakan masih $5.000. Coba kalau income per kapita, pendapatan per kapita kita $10.000, $15.000. Ini kan semua beli mobil. Semua sudah punya apa di rumahnya lengkap ya. Yang berikutnya adalah beli mobil. Tidak mobil baru ya mobil bekas dulu. Ya kan, setelah itu dia naik nanti, naik kelas terus kan. Nah itulah yang menjadi, katakanlah yang dilihat oleh merek-merek tadi, bahwa inilah negara di mana kita harus masuk. Nah masuklah mereka ke sini. Mereka tidak melihat pasar hari ini, tapi mereka melihat 5 tahun, 10 tahun ke depan. Bahwa ini akan besar sekali pasar otomotif, 1 juta mobil. Ya kan, ada statistik yang mengatakan bahwa setiap di Indonesia itu, per 1.000 orang itu hanya 99 mobil. Oke, jadi hampir 1 banding 10 ya Pak? Ya, jadi sedangkan di Singapura atau di Malaysia itu sudah 400 sekian mobil per 1.000 orang. Di Thailand itu 287. Nah, bisa dibayangkan dari 99 ini kalau naik 1 saja, jadi 100. Berarti penjualan kita akan tumbuh atau akan naik 280.000 unit. Kan penduduk kita 280 juta. Gitu. Jadi inilah yang dilihat dan dilirik dan oleh merek-merek baru yang masuk ke Indonesia, bahwa Indonesia ini sangat potensi ke depannya. Iya, jadi bukan hanya melihat per data hari ini ya Pak, tetapi melihat potensi 5 sampai dengan 10 tahun ke depan. Tes pasar lah istilahnya hari ini. Mereka masuk ke Indonesia. Meskipun sekarang masuk pasti akan struggle terlebih dahulu karena momentumnya lagi daya beli lemah. Betul. Tapi kan mereka lihat 5 tahun, 10 tahun ke depan. Ya itu yang dia lihat dan mereka mengatakan ini pasar yang besar. Coba dibandingkan ASEAN. ASEAN ini 11 negara. Total penduduknya itu 600 juta. Indonesia satu negara 286 juta. Satu negara. Thailand 80 sekian juta. Ya kan, Malaysia 30 sekian juta. Jadi di mana mereka harus masuk? Ya harusnya di Indonesia dong. Dengan 286 juta pangsa pasarnya kan besar sekali. Atau potensinya besar sekali.